Oh iya, saudara saya rame yang nggak. Ah, nah itu yang menarik ya. Iya, iya. Iya, itu Panglima Wilayah saudara saya, ponakan-ponakan saya banyak yang jadi GAM, yang orang Gayo asli. Ini perlu juga diketahui generasi muda Aceh. Ilyas Lebe paling terakhir mundur. Pada saat yang lain di Hmm. sudah mundur, Panglima Gayo, Ilyas Lebe itu terakhir mundur. Jadi perlu dicatat. Termasuk wilayah Linge. Wilayah lain sudah menyerahkan diri, wilayah Linge paling terakhir menyerahkan diri. Jadi sejarah ini perlu dicatat juga oleh masyarakat Aceh. Assalamualaikum warahmatullahi Ya. wabarakatuh. Sahabat SAS Inisiatif, kita berjumpa lagi dengan SAS. Yang pertama adalah sekarang ya di hari ini ya kedatangan tamu istimewa ya. Sekarang kita beranjak kepada dataran tinggi Gayo. Ada Ibu Sri Wahyuni. Beliau adalah seorang aktivis dan juga eh, seorang aktivis Aceh dan juga khususnya adalah aktivis di Gayo ya. Tapi beliau melalang buana di se-Aceh, pasti tahu beliau. Kita akan membahas beberapa topik, di antaranya adalah bagaimana apakah dulu Gayo juga merasakan konflik yang berkepanjangan. Terus juga nanti kita akan membahas juga adalah tentang himne yang belakangan ini ditolak kembali oleh mahasiswa yang berdemo kemarin di gedung DPR ke Aceh Tengah. Assalamualaikum Ibu Tri. Waalaikumsalam warahmatullahi Wah, wabarakatuh. ya, Ya. apa kabar Bu? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ya. Oke Bu, kita mulai dari bagaimana saya melihat dari biografi Ibu adalah Ibu seorang aktivis dulunya di Aceh. Ya, saya melihat bahwa bagaimana sih apakah Gayo secara keseluruhan ya, mulai dari Banda Meriah, Aceh Tengah dan juga Gayo Lues pernah merasakan konflik yang seperti daerah-daerah lain di Aceh, Ibu? Ya, kalau mau membaca atau membuka dokumen resmi, eh, tentu nanti juga ditemukan fakta-fakta sejarah ya soal apa yang dialami semasa konflik ya di dataran tinggi Gayo. Nah, konflik yang kita ceritakan ini mungkin kita batasi di yang mulai dari masa gerakan Aceh Merdeka ya, ada Ya. deklarasi Gerakan Aceh Merdeka oleh Hasantiro, kemudian ada itu gelombang pertama kan di Gayo sendiri ada tokohnya tuh kita kenal dengan Ilyas Lebe ya, dan juga ada wilayahnya, wilayah GAM, wilayah Linge itu ada di maknanya tuh Aceh Tengah Benar Meriah dan Gayo Lues juga sampai ke Aceh Tenggara. Dari struktur perjuangan GAM-nya sendiri itu ada, itu orang-orangnya ada. Kedua, sesudah masa eh, DOM yang pertama, lalu kan mereda ya, mereda. Kemudian muncul lagi sesudah reformasi. Nah, di masa DOM dulu, daerah operasi militer, memang secara dokumen negara, secara dokumen operasionalnya militer itu wilayah tengah tidak disebut. Yang disebut yang dalam operasi Jaring Merah itu hanya masuk di wilayah Pidi, kemudian Aceh Utara ya, Aceh Timur. Nah, tapi ekses dari operasi itu sampai ke kawasan kita. Itu artinya juga ada korban, artinya ada juga konflik bersenjata, kan? Itu bisa dicek nanti pada data-data misalnya di apa badan-badan atau kantor-kantor yang berurusan dengan penanganan konflik. Ada bukti-bukti bahwa ada korban konflik di masa itu. Kemudian sesudah reformasi muncul lagi gerakan perlawanan menguat. Ya, kita lihat juga di media, kalau bisa nanti clipping koran lah di Serambi atau media-media yang terbit era tahun 98 sampai 2005 itu ya, itu kan juga banyak tercatat. Nah, ada aksi kontak senjata, bahkan sampai pada konflik yang bersifat konflik antar warga ya, konflik horizontal gitu. Jadi
ada perbedaan sedikit karakteristik konflik yang ada di dataran tinggi Gayo dengan di pesisir. Gitu. Itu dulu untuk pengantar ya. Artinya kalau orang bertanya apakah ada mengalami, ya ada, sama dengan pesisir. Gitu. Iya, Bu. Ibu tadi mengatakan bahwa ada perbedaan antara terjadi di pesisir dengan dataran tinggi Gayo dan juga tadi ada konflik horizontal ya. Itu berarti antara warga Gayo atau warga Aceh yang berkonflik itu, Ibu, dulu atau gimana sih? Suku Aceh atau suku Gayo atau gimana? Pesisir mungkin lebih homogen ya, masyarakatnya lebih homogen. Sementara kalau di dataran tinggi kan kita banyak suku ya. Ada yang dari Aceh pesisir, ada suku Jawa, ada juga suku Gayo yang asli di sini gitu. Jadi pola konfliknya juga jadi berbeda ya. Ini yang memang perlu, maka dulu pasca perdamaian, pada saat juga saya aktif bekerja di beberapa lembaga yang bicara soal penanganan konflik, itu yang selalu saya sampaikan bahwa penanganan rehabilitasi pasca konflik di dataran tinggi Gayo itu harus berbeda polanya dengan yang dilakukan di pesisir. Karena kita beragam suku, jadi pendekatan kita harus lebih luas, lebih harus masuk ke berbagai kelompok masyarakat. Tidak boleh pukul rata dia. Nah, karena kan budaya karakteristik orangnya itu juga berbeda gitu. Jadi pendekatan juga harus berbeda. Begitu dia. Ya, dataran tinggi Gayo, eh, sepengetahuan Ibu ya, sepengetahuan Ibu, pernahkah konflik yang memang persis seperti di pesisir, Bu? Atau memang ada kota tembak, atau misalnya ada apa, Ibu, Oh ya, selama sama Ibu pernah pengen? juga ada kontak tembak, penculikan. Malah kan dulu sempat eh, bisa dicek nanti ya di Serambi. Jadi sebenarnya bingung ya kondisinya bagaimana. Tapi PMI Aceh Tengah itu sempat mengevakuasi sampai 900 mayat dalam rentang waktu tidak terlalu lama. Artinya kan angkanya luar biasa sebenarnya. Jadi banyak fakta yang sebenarnya belum tergali loh soal konflik Iya, ini. Jadi kalau hanya diklaim bahwa hanya di pesisir yang mengalami itu kurang tepat ya. Nah sebenarnya kalau kita mau jujur, level kekerasan di dataran tinggi ini juga luar biasa. Gitu. Traumanya juga luar biasa. Tapi apa keuntungan kita di Gayo ini? Sebenarnya kita masyarakat yang sangat pemaaf, ya, sangat menyadari bahwa sebenarnya kita ini kan korban dari konflik yang lebih besar. Nah, sehingga hari ini masyarakat di Gayo menyembuhkan dirinya sendiri. Dia berusaha menyembuhkan dirinya sendiri, ya dengan terus beraktivitas, ya yang bertani-bertani, yang misalnya yang sekolah-sekolah segala macam. Pada umumnya masyarakat Gayo seperti itu, baik yang suku Jawa, yang suku dari pesisir dan yang suku asli juga. Sebenarnya mohon maaf ya, saya lebih melihat upaya penyembuhan itu ada datang dari masyarakat sendiri. Kalau dari hmm, pemerintah ya, ada kantor ke sana kemari. Dulu kan ada AMM ya. Jadi AMM itu yang apa yang tim dibentuk oleh pemerintah. Justru masyarakat nyebutnya Aceh mondar-mandir. Karena mereka hanya mondar-mandir tapi tidak menyentuh sebenarnya apa persoalan masyarakat, gitu kan. Nah, kemudian masyarakat Gayo menganggap secara politik sudah clear. Hari ini kita sudah berdamai, sudah ada MOU, maka yang dilakukan adalah sosialisasi MOU. Kita sudah kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi, tidak ada lagi perpecahan, tidak ada lagi yang ide mau merdeka, mau ini, mau itu, karena sudah istiqamah dengan MOU. Nah, maka orang Gayo, masyarakat, bukan hanya suku Gayo ya, tapi masyarakat yang ada di dataran tinggi Gayo, saya kira sepakat. Kita komitmen menjaga MOU, bahwa sudah ada perdamaian, tidak ada lagi ide di luar negara Republik Indonesia, maka isi itu dengan perdamaian. Saya yakin seluruh mayoritas masyarakat di dataran di Gayo itu berpendapat demikian. Karena buat kita di Gayo sini, damai lebih indah. Nah, kenapa? Karena kita bisa damai, bisa ke kebun, ya kan? Bisa tanam kopi, bisa sekolahkan anak, bisa beribadah. Jadi itu cara pandang masyarakat dataran tinggi Gayo. Kami nggak suka ribut di sini, karena dengan ribut jadi susah. Kebun telantar, ya kan? Apalagi dulu masa konflik, jalan ditutup, beras nggak naik,
ke dataran tinggi Gayo. Karena kami konsumsi berasnya itu mayoritas ya dari Pidi, dari Biren, dari Aceh Utara barangkali ya. Jadi kalau konflik ya susah gitu. Karena kita saling membutuhkan. Maka saya kira semangat damai di sini tuh jauh lebih terasa. Sampai hari ini sangat disyukuri damai. Iya, Demikian. Bu. Ya, kita menggali lagi seperti yang Ibu katakan bahwa ada perang yang memang terjadi ya, yang 900 warga atau 900 korban yang apa? Yang meninggal dievakuasi oleh PMI tadi, Bu. Itu terjadi di Aceh Tengah atau memang di dataran tinggi Gayo secara keseluruhan, Bu? Itu mungkin itu terjadi eh, saya lupa tahun tepatnya ya. Mungkin antara 2000-an ya. Itu di 2000-an kalau saya nggak salah. Nanti adik bisa cek karena lupa juga ingatan karena kadang-kadang begini karena kita berada di kondisi itu trauma juga gitu. Jadi kadang-kadang kayak alam bawah sadar kita mau lupa ya. Jadi itu bisa dicek dan itu data formal loh. Dan itu beritanya Serambi Indonesia ada, di tablet Kontras ada. Jadi itu bisa dicek ulang bahwa terjadi pertempuran antar antar pasukan juga pasukan GAM dan pasukan yang memang berada di masyarakat yang pada saat itu memang mempertahankan diri juga. Jadi itu memang kisah kelam masa itu dan kalau bisa jangan kita ingat lagi lah kan secara karena apa itu tadi saya bilang traumanya itu sangat mendalam. Ya. Secara apa masyarakat sendiri sebenarnya ingin melupakan itu, ingin bangkit yang baru untuk memulai hidup yang baru. Gitu. Jadi kondisi itu dan tidak hanya di Aceh Tengah, tapi juga sampai ke beberapa titik lain. Tapi yang paling besar tuh Benar Meriah dan Aceh Tengah. Dan saat itu kan apa PMI-nya tuh hanya ada di Aceh Tengah. Jadi PMI lah yang bekerja gitu. Maka datanya tuh PMI Aceh Tengah lah yang memberikan data ke pusat. Nah, saya juga Iya, kan ya. iya. Eh, Seingat Ibu sebagai seorang aktivis dari dulu adalah, apakah Ibu melihat, kita mau konfirmasi nih Bu ya, karena beredar bahwa isu-isu yang di luar bahwa Aceh Aceh Tengah tidak pernah mengalami, suku Gayo tidak pernah mengalami hal-hal yang seperti Aceh Pesisir yang mengalami konflik yang berkepanjangan, sehingga orang Gayo kurang menerima terhadap MOU dan lain-lain. Tapi tadi terbantahkan dengan statement Ibu bahwa orang Gayo komit dalam hal MOU. Jadi yang saya pengen tanyakan Bu, dulu semasa Ibu 2000 atau 98, 99 dan sampai 2005, apakah Ibu melihat warawiri orang GAM di dalam pedesaan maupun di ini, Bu? Oh iya, saudara saya rame yang nggak. Ah, nah itu yang menarik ya. Iya, iya. Iya, itu Panglima Wilayah saudara saya, ponakan-ponakan saya banyak yang jadi GAM, yang orang Gayo asli. Ini perlu juga diketahui generasi muda Aceh. Ilyas Lebe paling terakhir mundur. Pada saat yang lain di Hmm, sudah mundur, Panglima Gayo, Ilyas Lebe itu terakhir mundur. Jadi perlu dicatat. Termasuk wilayah Linge. Wilayah lain sudah menyerahkan diri, wilayah Linge paling terakhir menyerahkan diri. Jadi sejarah ini perlu dicatat juga oleh masyarakat Aceh. Itu. Hanya mungkin karena apa namanya tidak media tidak mencatat ya. Jadi itu fakta sejarah, boleh dicek. Nah, jadi kalau ada pandangan soal orang Gayo tidak berjuang salah. Ini dalam konsep eh, gerakan Aceh Merdeka ya. Walaupun saya iya. mungkin tidak kompeten bicara mewakili mereka karena saya bukan Hmm, bagian dari Gerak Aceh Merdeka, tapi saya bekerja sebagai jurnalis pada masa itu, saya juga bekerja sebagai aktivis kemanusiaan, sehingga tentu informasi itu saya tahu. Dan banyak tokoh-tokoh GAM sampai hari ini juga di kampung saya tuh memang basisnya. Karena dulu pada saat saya pesta pernikahan, saya juga sering cerita sama anak, di kebun kopi kita hidang pasukan GAM yang datang, di depan kita terpaksa juga layani saudara-saudara kita yang dari tentara, dari pasukan Republik Indonesia. Gitu. Jadi iya, ya itulah orang masyarakat bersikap. Yang penting jangan menimbulkan kekerasan. Nah, penting iya, memang ada kesalahan juga sih. Seharusnya sejarah apa sejarah terbaru dari masyarakat Gayo ini di medio apa mungkin dari 2000 atau sebelumnya itu perlu ditulis ya. Jadi iya. sejarah-sejarah yang barunya itu harus setidaknya
10-20 tahun ke belakang dicatat dengan baik sehingga tidak tercecer. Mungkin itu kesalahan kami juga, tidak menulis seolah-olah tidak terjadi apa-apa.